Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Imelda Francisca Angelina Lukasim. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan KSTP, Program Studi Pendidikan Guru PAUD. Di sini saya akan menjelaskan dua hal, yaitu prinsip-prinsip praktis dalam pembelajaran PAUD, dan yang kedua adalah sumber pembelajaran PAUD. Ada 13 prinsip pelaksanaan pembelajaran PAUD. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Di sini menurut Maslow, yang merupakan kebutuhan anak adalah 1. Kebutuhan fisik, 2. Kebutuhan keamanan, 3. Kebutuhan kasih sayang, 4. Kebutuhan harga diri, kelima kebutuhan kognisi, keenam kebutuhan estetika, dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Dari ketujuh kebutuhan tersebut, hanya ada 3 kebutuhan yang paling terpenting. 3 hal tersebut yaitu 1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, kebutuhan keamanan. Seperti merasa aman, nyaman, terlindungi, dan bebas dari ancaman. Dan yang terakhir, kebutuhan kasih sayang. Seperti anak-anak merasa dihargai, merasa dicintai, merasa dimengerti, dan lain sebagainya. Yang kedua, pembelajaran anak sesuai perkembangan anak. Setiap anak berbeda perkembangannya. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Dan maka dari itu pembelajaran anak usia dini harus disesuaikan baik lingkup maupun tingkat kesulitannya dengan kelompok usia anak. Ketiga, mengembangkan kecerdasan majemuk anak. Mengembangkan kecerdasan majemuk anak bukan berarti hanya cerdas dalam membaca, menulis, dan berhitung, atau yang sering kita sebut sebagai calistung. Tetapi pengembangan kecerdasan anak yang dimaksud adalah mengembangkan kematangan emosi. Dengan demikian, meskipun anak usia dini telah mampu membaca, menulis, dan berhitung, bukan berarti dia akan menjadi anak yang cerdas. Malah justru akan menimbulkan stimulasi yang berlebihan untuk pengembangan kognitifnya, sehingga pengembangan kecerdasan yang lainnya seperti linguistik, kinestetik, interpersonal, dan yang 6 kecerdasan lainnya. 4. Belajar sambil bermain. Tentu jelas dalam taman kanak-kanak ataupun playgroup dan lain sebagainya mempunyai prinsip yaitu belajar sambil bermain. Karena bermain ini merupakan salah satu pendekatan yang paling efektif dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk anak usia dini. Melalui bermain, anak-anak diajak untuk bereksplorasi, menemukan, dan memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitarnya. Kelima, tahapan pembelajaran anak usia dini. Pembelajaran bertahap ini dimulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari yang bergerak ke verbal, dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial. Keenam, anak sebagai pembelajar aktif. Di sini dijelaskan bahwa anak melakukan sendiri kegiatan dan guru ini hanya sebagai fasilitator atau mengawasi dari jauh. Dan yang ketujuh, interaksi sosial anak. Anak berbicara dengan teman sebayanya itu merupakan cara dia untuk belajar. Dan melalui interaksi dengan orang-orang di sekitarnya, mereka jadi memiliki banyak kosakata yang ia dapatkan. Tak heran jika anak-anak kecil tanpa belajar bahasa pun mereka sudah memiliki kosakata 14.000 di usianya yang ke-4-5 tahun. Dan yang ke-8, lingkungan yang kondusif. Faktor ini juga tidak kalah penting. Lingkungan harus diciptakan semenarik mungkin dan menyenangkan, serta
memperhatikan keamanan dan kenyamanan, dan yang tentunya pasti mendukung kegiatan belajar mereka melalui bermain. Kesembilan, merangsang kreativitas dan inovasi. Kegiatan pembelajaran di PAUD harus merangsang daya kreativitas dengan tingkat inovasi yang tinggi. Kesepuluh, mengembangkan kecakapan hidup. Tujuan mengembangkan kecakapan hidup anak adalah nanti anak akan berkembang menjadi manusia yang utuh dan memiliki kepribadian atau memiliki akhlak yang mulia. Kesebelas, memanfaatkan potensi lingkungan. Potensi lingkungan yang dimaksud ini seperti media pembelajaran dan sumber pembelajaran yang dapat diperoleh dari alam sekitar, atau juga seperti bahan-bahan yang sudah disiapkan oleh guru atau pendidik. Ke-12, pembelajaran sesuai dengan kondisi sosial budaya. Di sini dijelaskan bahwa anak perlu diajarkan hal yang nyata yang terjadi di lingkungannya di mana dia lahir dan dibesarkan. Dan contoh yang perlu diajarkan yang sesuai dengan kondisi sosial budaya adalah mengajarkan anak untuk antri. Dan yang terakhir, stimulasi secara holistik. Pembelajaran yang diajarkan harus bersifat terpadu dan holistik. Pembahasan yang kedua adalah sumber-sumber pembelajaran anak usia dini. Sumber belajar yang dimaksud adalah bahan yang termasuk juga alat permainan yang tentunya untuk memberikan informasi atau keterampilan. Dan seperti pertama, ruang sumber belajar atau research room, yaitu ruang sumber belajar merupakan alat media atau alat peraga, poster, gambar, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, materi sumber belajar. Dan yang terakhir adalah tempat sumber belajar seperti perpustakaan atau tempat sumber belajar alamiah seperti lingkungan sekitar. Yang ketiga, narasumber. Dan yang keempat, media cetak. Terakhir, alat peraga. Sekian dari saya. Terima kasih.